Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi smart. Apa kabar hari ini? Hari ini kalian akan bersama saya Dahlia Kusuma Widyasari yang akan menemani belajar geografi kelas 12. Materi kita kali ini adalah tentang teori pembangunan. Pekan lalu kalian sudah belajar bersama saya dan juga bersama Pak Subandi tentang bagaimana pembangunan wilayah. Masih ingat ya materinya? Oke. Bagaimana pembangunan di sekitar rumah kalian? Kalian tentu selama ini telah mengamati ada perubahan-perubahan yang signifikan di sekitar rumahmu mulai dari kalian lahir hingga sekarang, atau mungkin 10 tahun ke belakang atau bahkan 5 tahun ke belakang ini terus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dalam mendasari perubahan pembangunan tersebut ada teori-teori yang telah dicetuskan oleh beberapa ahli. Hari ini kita akan belajar bersama tentang teori-teori tersebut. Jadi, berdasarkan KBBI, teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Sedangkan pembangunan sendiri adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Nah, tentunya teori pembangunan ini telah digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kita akan melihat seperti apa teori-teorinya. Pada prinsipnya ada 3 kelompok teori pembangunan wilayah, yakni 1 yang berasal dari mazhab teori historis, antara lain teori Friedrich List, Karl Bucher, dan W.W. Rostow. Yang kedua dari mazhab analitis, antara lain teori Adam Smith, Howard Dolmar, dan Salo Swan. Dan yang terakhir merupakan gabungan dari mazhab historis dan mazhab analitis tersebut seperti dari teori Sumter dan lain-lain. Kali ini kita tidak akan membahas semua teori-teori pembangunan wilayah tersebut, tetapi ada beberapa teori yang akan kita bahas dan sering kita bicarakan di kelas 12 SMA ini. Yang pertama adalah kontrol teori atau teori kontrol yang terdiri dari 2 nantinya, kemudian dependensi teori atau teori ketergantungan, kemudian Rostow teori atau teori Rostow, kemudian teori 3 gelombang, dan teori interaksi wilayah. Yang pertama kita lihat kontrol teori atau teori kontrol. Kontrol teori terdiri dari 2 teori, yaitu determinisme lingkungan alam dan determinisme kebudayaan. Determinisme lingkungan alam adalah teori yang berpandangan bahwa pengaruh lingkungan alam sangat kuat terhadap perkembangan suatu wilayah dan itu bisa berdampak positif maupun negatif. Bagaimana dampak positif dan negatifnya? Contoh, ketika kita berada di negara yang beriklim tropis seperti Indonesia, maka dianggap bahwa
kondisi di Indonesia yang sepanjang tahun menerima sinar matahari dan sangat panas ini akan mengganggu perkembangan lingkungan karena manusia yang hidup di atasnya terganggu dengan panasnya suhu yang ada. Itu secara negatif diartikan seperti itu. Kalau dampak positifnya, dianggap bahwa negara-negara yang berada di zona subtropis itu memiliki dampak positif dari iklim yang lebih baik, sehingga dianggap bahwa masyarakatnya lebih produktif secara kebutuhan sehari-hari akibat adanya iklim yang tidak terlalu panas dan namun teori tersebut tentu punya kelemahan. Nah, generasi smart coba kita lihat gambar di samping ini. Ada gambar yang dilihat dari udara, dari satelit, bahwa sekarang ini Arab Saudi sedang membangun sebuah kota modern yang kota tersebut merupakan kota non-profit city atau kota yang digunakan untuk sukarela terhadap warganya. Jadi di situ dibangun oleh Pangeran Muhammad bin Salman sendiri. Dan ini, kota modern ini dianggap sebagai kota yang akan menjadi percontohan dari zero emisi. Yang kedua, kita lihat gambar ada kebun gandum di tengah padang pasir. Kemudian yang ketiga, kita lihat ada sebuah danau yang sangat indah sekali yang disebut sebagai Danau Cinta di kota Dubai. Nah, dari contoh-contoh ini, bisakah kalian menganalisis apa kelemahan dari teori determinisme lingkungan alam yang sudah saya sebutkan di depan tadi? Ada yang tahu? Oke, nanti di belakang ya kita jawab ya. Jadi tentunya kota-kota tersebut atau objek yang ada di atas bumi tersebut menunjukkan bahwa ternyata alam tidak selamanya akan membatasi perkembangan suatu wilayah, tetapi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ternyata alam pun sudah bisa diolah walaupun alam tersebut bersifat keras sekali terhadap penghuni yang ada di atasnya. Kita lihat teori yang kedua dari teori kontrol, yaitu ada determinisme kebudayaan. Di sini ada perbedaan suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan menggunakan akal pikiran manusia. Dan nilai keberhasilan pembangunan diukur dari segi pencapaian materi yang dimilikinya. Tentu teori ini bagi kehidupan modern saat ini sangat berpengaruh sekali ya. Kalian lihat di mana-mana bahwa sekarang ini manusia hampir-hampir telah mengontrol alam karena berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi dan kebudayaan yang ada di atas bumi kita ini. Teori yang kedua yaitu teori dependensi teori atau teori ketergantungan. Dalam teori ketergantungan sebenarnya ada beberapa aliran atau mazhab, yaitu jenis aliran Marxis, neo-Marxis maupun non-Marxis. Namun pada prinsipnya teori ini beranggapan bahwa keterbelakangan atau underdevelopment dari sebuah negara berkembang bermula saat masyarakat negara tersebut bergabung ke dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalis. Nah, negara berkembang hanya berfungsi sebagai produsen bahan mentah atau raw materials dan konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan oleh industri-industri di negara metropolitan atau negara maju. Dengan demikian, timbullah struktur ketergantungan yang merupakan penghambat yang hampir tidak dapat diatasi bagi negara-negara berkembang. Berdasarkan teori tersebut, bergabungnya secara paksa atau force incorporate dari negara-negara berkembang atau negara-negara tersebut sebagian besar pernah dijajah oleh kolonialisme atau merupakan penyebab dari keterbelakangan atau underdevelopment dari negara-negara berkembang tersebut. Tanpa adanya kolonialisme dan integrasi ke dalam sistem ekonomi kapitalis dunia saat ini, negara-negara berkembang dianggap bisa mencapai kesejahteraan yang memadai.
Namun tentu teori ini ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu kolonialisme dan integrasi ke dalam sistem kapitalis itu dianggap sebagai satu-satunya penyebab keterbelakangan dan ketergantungan dari negara berkembang ke negara maju. Hal tersebut mengabaikan faktor internal yang ada di negara berkembang sendiri, seperti faktor sosial budaya, pola perilaku masyarakat, dan faktanya hal itu sebenarnya berpengaruh besar terhadap bangsa itu sendiri. Ya, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Rostow. W.W. Rostow mencetuskan teori pertumbuhan ekonomi yang pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam Economic Journal yang kemudian dibukukan dengan judul The Stage of Economic Growth pada tahun 1971. Secara umum, analisis Rostow berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi akibat dari munculnya perubahan yang fundamental yang terjadi dalam aktivitas ekonomi suatu bangsa yang berhubungan dengan politik dan hubungan sosial dari suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu pada Rostow ini ada fase-fase yang dikemukakan oleh Rostow, yaitu yang pertama yaitu fase masyarakat tradisional atau the traditional community. Pada fase pertama ini, ciri yang dimunculkan adalah produksi terbatas dengan cara yang masih primitif yang pertama. Jadi dari sisi produktivitas ekonomi sebuah bangsa itu masih sangat terbatas dengan cara-cara yang primitif. Kemudian cara berpikir masyarakat yang masih kurang rasional. Yang ketiga yaitu konsentrasi pada sektor pertanian sangat besar. Jadi karena produksinya masih primitif dan terbatas, dia hanya berfokus pada bidang pertanian, belum pada bidang-bidang yang lainnya. Yang berikutnya adalah struktur sosial dari masyarakatnya sendiri masih bersistem hierarkis. Jadi fase ini masih fase yang sangat tradisional sekali ya anak-anakku. Kemudian fase yang kedua dari teori Rostow ini mengungkapkan bahwa ada fase prasyarat untuk lepas landas atau the precondition for take off. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah masyarakat mulai mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan sendiri. Masyarakat mulai menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Pada fase ini, setelah diteliti oleh Rostow, maka dia menyimpulkan ada corak yang berbeda di negara-negara di seluruh dunia. Corak yang pertama adalah negara-negara Eropa, Asia, dan Afrika. Dan dari sini, Asia Timur Tengah maupun Afrika ini bisa mencapai tahap ini jika ada perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Jadi melalui dulu proses perombakan masyarakat tradisional yang berlangsung sangat lama. Kemudian yang kedua, ada corak dari negara-negara yang born free, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dan New Zealand. Dari negara-negara tersebut, maka tidak mengalami harus perombakan terhadap masyarakat tradisional yang ada. Jadi dia berubahnya sistem ini karena di sana merupakan dianggap benua baru yang didatangi oleh masyarakat Eropa waktu itu sebagai kolonial atau penjajah yang datang ke negara tersebut, sehingga tidak melalui perombakan yang luar biasa terhadap masyarakat tradisional yang ada. Walaupun dalam sejarah panjangnya pasti ada perlawanan ketika mereka baru menguasai benua-benua tersebut. Kita lihat fase berikutnya. Setelah fase prakondisi untuk tinggal landas, tentunya yang berikutnya adalah fase tinggal landas atau the take off. Dari fase tinggal landas sendiri ada ciri-ciri yang muncul, yaitu yang pertama terjadi perubahan drastis pada masyarakat. Kemajuan yang pesat dalam inovasi, kemudian terbukanya pasar-pasar baru, terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, kemudian ada tingkat pendapatan per kapita semakin besar, sehingga akibatnya adalah
pertumbuhan pendapatan nasional yang semakin baik pada negara tersebut. Nah, dari fase yang ketiga ini, kita akan lanjutkan lagi menuju fase berikutnya, yaitu fase dari tinggal landas menuju fase ke arah dewasa atau the drive of maturity. Ciri-cirinya dari masyarakat tersebut adalah masyarakat sudah mulai efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir semua sektor kegiatan produksi. Jadi, pada produksi baik yang ada di sektor pertanian, pertambangan, dan sebagainya itu sudah menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, sektor pertanian mengalami penurunan karena konsentrasi pada masyarakat tersebut produksinya bukan hanya di bidang pertanian, di bidang-bidang yang lain mereka sudah mulai menggunakan teknologi, maka pertanian semakin menurun. Kemudian keuntungan ekonomi semakin melimpah ke dalam kesejahteraan sosial dan penanaman modal ke wilayah yang lain. Jadi akibat adanya keuntungan ekonomi yang semakin banyak, maka pada fase ini masyarakat mulai berinvestasi ke negara lain atau ke wilayah lain yang dianggap masih bisa dikembangkan. Yang berikutnya adalah kemahiran dan kepandaian para pekerja menjadi semakin terspesialisasi secara lebih lanjut. Jadi pada fase ini masyarakatnya sudah memiliki spesialisasi pada ilmu yang sangat spesifik dan dia ahli atau sangat ekspor di bidangnya. Ini kayaknya menunjukkan dunia sekarang ini ya. Kalau kita lihat dunia sekarang ini sudah hampir semuanya seperti itu. Walaupun mungkin di negara-negara berkembang, negara-negara yang masih kategori miskin, masih banyak juga yang masih ada di bawahnya. Kemudian pada fase yang terakhir yaitu fase konsumsi tingkat tinggi atau the age of high mass consumption. Jadi di sini ada ciri-ciri yang muncul dari masyarakat pada fase tersebut. Yang pertama adalah orientasi tidak lagi pada masalah produksi. Masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan. Jadi di sini yang diperhitungkan bukan hanya bisa menghasilkan sesuatu saja dari masyarakat tersebut, tetapi bisa menyejahterakan masyarakat yang ada di wilayah atau di negara tersebut. Yang berikutnya adalah memperbesar pertumbuhan dan kekuasaan terhadap wilayah lain, menciptakan welfare state sehingga kemakmuran menjadi merata. Jadi setelah kesejahteraannya ditingkatkan, maka mereka berpikir bahwa kesejahteraan yang ada, kenyamanan yang ada ini harus menjadi milik semua orang, harus merata pada semua wilayah yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah mempertinggi konsumsi masyarakat di atas keperluan pokok atau barang-barang yang sehari-hari digunakan. Dan di sini dia menginvestasikan uangnya, konsumsinya itu untuk barang-barang yang bersifat mewah dan tahan lama. Jadi ini mungkin ada di beberapa negara maju yang saat ini telah ada. Tetapi kalau kita lihat meratanya kesejahteraan, mungkin belum semua negara maju di dunia ini mengalami hal yang merata dari seluruh anggota masyarakat yang menjadi sejahtera. Walaupun pada ciri yang terakhir tadi sudah muncul di berbagai negara maju saat ini. Nah, tentunya dari panjangnya teori Rousseau tadi yang mencerminkan 5 fase yang bertahap, ada kelemahan teorinya juga. Kelemahannya adalah satu, tidak ada perbedaan yang pasti antara fase yang satu dengan fase yang lainnya, atau masih ada yang kabur dari batas-batas indikator yang dimunculkan. Kemudian, ciri-ciri dalam setiap tahap kurang dapat diuji secara empiris. Yang berikutnya lagi, teori tersebut belum tentu dapat menunjukkan tahap pembangunan di negara-negara berkembang. Ya, negara berkembang ini walaupun namanya statusnya sama sebagai negara berkembang, tetapi secara fakta setiap negara berkembang memiliki ciri khas masing-masing dari potensi daerahnya yang masing-masing, sehingga fase-fase pembangunannya tidak bisa dilihat secara garis besar sama saja. Tapi ada hal-hal spesifik dari masing-masing negara. Yang berikutnya adalah pembangunan tidak hanya bersifat self-sustained growth, melainkan juga bersifat self-limiting effect. Jadi tidak hanya bersifat dari kemajuan yang sustainable atau yang berkelanjutan dari ekonominya saja, tapi banyak faktor sebenarnya yang membuat pembangunan itu bersifat lebih maju dari sebuah wilayah.
Kemudian dan laju pembangunan suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menciptakan masing-masing kekuatan. Jadi kita kembali pada materi pekan lalu bahwa pembangunan wilayah itu sangat tergantung pada potensi daerahnya masing-masing yang dikelola oleh sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya alamnya. Ya. Kita lihat pada teori berikutnya. Teori berikutnya yaitu teori 3 gelombang yang dicetuskan oleh Toffler. Toffler dalam bukunya The Third Wave pada tahun 1980 mengklasifikasikan masyarakat suatu wilayah atau negara ke dalam 3 gelombang, yaitu gelombang 1, 2, dan 3. Gelombang 1, masyarakat agraris atau masyarakat pertanian. Di sini mulai dari 8.000 sebelum Masehi sampai 1.700 setelah Masehi. Jadi ini zaman yang sangat lampau ya. Masyarakat memakai sumber tenaga dari manusia dan hewan. Jadi berbagai macam produksi sumber tenaganya masih sangat konvensional, belum memakai mesin. Masih dihasilkan dari tenaga hewan maupun tenaga manusia yang ada. Kemudian keluarga mencakup keluarga besar. Keluarga besar, jadi tidak hanya keluarga inti yang muncul di sana, dianggap bahwa misalnya satu kampung itu dianggap satu keluarga semua. Ini ciri dari masyarakat agraris. Kemudian kaum petani bercocok tanam sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi apa yang dihasilkan dari lahan pertaniannya belum bisa dia jual atau memang tidak ada kepikiran untuk menjual atau memenuhi kebutuhan masyarakat di luar sana, tetapi masih dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri dan keluarga besarnya. Yang berikutnya adalah pasar bukan merupakan hal yang penting di saat itu karena konsumsi masih hanya untuk diri sendiri, maka tidak ada inisiatif untuk menjualnya di pasar. Jadi pasar dianggap bukan hal yang penting bagi interaksi antar sama manusia. Kemudian tingkat ketergantungan antar wilayah satu dengan yang lainnya masih sangat kecil ya, karena adanya individualisme, mengkonsumsi hanya untuk diri sendiri, hanya untuk keluarga sendiri, dan tidak menggunakan pasar sebagai media mempersatukan atau berinteraksi dengan wilayah yang lain, maka wilayah satu dengan wilayah yang lain masih mengandalkan apa yang diproduksi dari masing-masing wilayah. Tidak ada interaksi yang berarti dari antar wilayah yang ada. Pada gelombang kedua, masyarakat sudah disebut sebagai masyarakat industri, yaitu pada era 1700 sampai 1970-an. Jadi ini sudah era yang lebih modern daripada yang tadi yang agraris. Nah, di sini tenaga otot atau tenaga tadi yang dihasilkan oleh hewan maupun manusia sudah digantikan menjadi tenaga mesin. Kemudian dari mesin-mesin yang ada untuk memproduksi sumber daya yang ada itu sudah digunakan energi dari energi minyak bumi maupun batu bara yang ada. Jadi sumber tenaganya sudah dari energi fosil. Kemudian penggunaan energi secara besar-besaran terjadi ya. Di era ini pabrik-pabrik banyak sekali dibuat. Besar-besaran teknologi mulai berkembang sehingga itu menghasilkan berbagai macam inovasi yang untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Kemudian di sini mobilitas manusia dan barang dan informasi sudah lebih cepat lagi. Jadi sudah ada transfer atau interaksi antar wilayah yang tadinya belum muncul, di sini sudah mulai muncul sehingga ada mobilitas atau ada pergerakan manusia, pergerakan barang dan informasi pada antar wilayah yang ada di atas permukaan bumi. Nah, pada era ini tentunya mobilitas manusia, barang maupun informasi tersebut masih dengan cara yang tidak saat ini seperti kalian lihat ya. Ini sudah berbeda lagi era informasi sekarang ini. Nah, kemudian di sini ada model penjajahan baru yang disebut neokolonialisme. Apa artinya? Bahwa penjajahan ini dijadikan sebagai cadangan energi. Jadi ada negara-negara maju yang memang sengaja berinvestasi ke negara-negara berkembang itu sebagai cadangan energi bagi negaranya. Jadi ada sistem penjajahan yang bukan fisik lagi, tapi dari sisi ekonominya lagi sudah mulai dijajah. Pada fase gelombang berikutnya yaitu gelombang 3, masyarakat informasi. Jadi mulai 1979 hingga saat ini masih berlanjut. Nah, di sini mobilitas informasi berjalan sangat cepat dan menyebabkan tingkat efisiensi sangat tinggi. Jadi seperti yang kita rasakan sekarang ini,
adanya mobilitas informasi yang sangat cepat dengan ditemukannya internet dan dunia media sosial saat ini ya. Tentunya kalian yang hidup di era ini, generasi Z yang hidup, generasi milenial hidup di era itu merasakan sekali bagaimana informasi setiap saat bisa kita akses dari belahan bumi manapun tanpa hambatan ruang dan waktu. Yang berikutnya adalah mobilitas manusia dan barang pun semakin meningkat. Jadi dengan adanya akses informasi yang semakin tinggi, maka mobilitas manusia dan barang pun akhirnya juga semakin meningkat. Tentunya ini ditopang oleh infrastruktur yang kuat. Infrastruktur baik dari infrastruktur dasar maupun dari infrastruktur yang ada di masalah transportasi. Yang berikutnya yaitu diperoleh energi alternatif yang dapat didaur ulang. Jadi setelah menggunakan bahan energi yang berasal dari bahan fosil, kita mulai mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menemukan bahwa energi fosil ini lama-kelamaan akan habis. Sehingga kita menciptakan berbagai macam teknologi yang bisa menggunakan energi alternatif atau sumber daya alam yang ada yang tidak bakalan habis yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Yang berikutnya adalah produktivitas pangan makin meningkat. Jadi dengan berbagai macam penemuan yang ada, pengetahuan yang bertambah tinggi, maka produktivitas untuk pangan itu semakin meningkat. Tentunya ini yang saat ini teknologi terakhir yaitu adanya bioteknologi yang bisa meningkatkan produktivitas pangan tersebut. Kemudian industri mekanik berubah menjadi industri program pelangkat lunak. Kemudian ada keterikatan atau keterkaitan antar wilayah itu sangat menonjol dan bersifat menyeluruh. Jadi karena kita sudah seperti tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jadi interaksi antar wilayah tersebut sangat-sangat menonjol sekali. Jadi kita sekarang bisa berhubungan dengan siapapun di negara manapun dalam waktu kapanpun. Itu menimbulkan adanya interaksi yang sangat kuat sekali antar wilayah, antar negara. Oke, jadi itu tadi adalah teori 3 gelombang yang dicetuskan oleh Toffler. Sekarang kita masuk ke teori terakhir, yaitu teori interaksi wilayah. Nah, apa itu teori interaksi wilayah? Teori interaksi wilayah ini, perkembangan wilayah tidak bisa berjalan serentak. Ternyata perkembangan wilayah itu terkait dengan interaksi antar wilayah yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jarak, kemudian jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah tersebut. Kekuatan interaksi wilayah itu dapat dibandingkan dengan menggunakan teori grafik yang pertama, kemudian model gravitasi atau teori gravitasi, dan yang ketiga adalah teori titik henti. Kita lihat satu persatu ya, generasi smart. Nah, kita lihat yang pertama adalah teori grafik. Teori grafik ini adalah salah satu komponen yang penting dalam interaksi antar wilayah adalah infrastruktur berupa jaringan jalan. Makin banyak jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar kota atau antar wilayah, maka alternatif distribusi penduduk, barang, dan jasa makin meningkat, makin tinggi. Nah, tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi. Jadi interaksi antar wilayah itu terlihat dari adanya jaringan jalan, kemudian bagaimana kota-kota tersebut saling terhubung atau wilayah-wilayah tersebut saling terhubung. Kalau kalian lihat pada model peta di samping itu kita melihat peta jaringan transportasi umum massa yang ada di Jabodetabek, jadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Begitu rumitnya dari berbagai macam pola transportasi yang ada ya dari kota metropolitan terbesar di Indonesia tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa interaksi antar wilayah di Jabodetabek tersebut sangat kuat sekali dan itu memudahkan distribusi, memudahkan mobilitas dari penduduknya, barang maupun jasa yang ada. Pencetus dari teori ini adalah Kensky. Jadi menurut Kensky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Jadi semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota, maka makin tinggi nilai indeks konektivitasnya.
tadi sudah di depan bahwa ketika semakin tinggi juga indeks konektivitasnya, ketika semakin tinggi interaksi antar wilayahnya, maka konektivitas kekuatan interaksi antara wilayah tersebut semakin kuat. Ketika konektivitas interaksi makin kuat, maka mobilitas manusia, barang maupun jasa juga semakin kuat atau semakin sangat erat sekali. Coba kita lihat, ada rumus yang digunakan untuk menghitung indeks konektivitas sebuah hubungan antar wilayah. Jadi rumusnya itu adalah indeks konektivitas itu dilihat dari berapa sih jumlah jaringan yang ada dan dibagi dengan jumlah kota yang ada. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kita sekarang coba akan mengerjakan dari gambar yang ada di bawah ini. Kita hitung berapa sih indeks konektivitasnya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah ada kota A, B, C, D. Jadi ada berapa kota anak-anakku? Ya, ada 4 ya. Untuk yang pertama, wilayah yang 1. Kita lihat, ada 4 kota. Kemudian kita lihat berapa sih jaringan jalan yang menghubungkan antara kota A, B, C, D tersebut. Yang pertama ada 1, 2, 3. Jadi ada 3, ada ini ya. 1, kemudian 2, dan 3. Ada 3. Ada 3 jaringan jalan yang menghubungkan kota A, B, C, D. Nah, dari 4 kota dihubungkan oleh 3 jaringan jalan tersebut, maka berapa indeks konektivitasnya? Kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan rumus ini, jadi kita menggunakan rumus bahwa indeks konektivitas adalah jumlah jaringan jalan. Di sini rumusnya pakai I per V. Tapi kalau mau kita bahasakan dengan bahasa kita, indeks konektivitas itu adalah jalan dibagi kota. Jadi indeks konektivitas itu JK ya, J per K itu rumusnya. Kalau kita mau cepat ngingetnya rumus ini. Nah, berapa? Dari kota jumlahnya berapa dan jalan berapa ya? Kita lihat, jalannya ada 3. Kemudian kotanya ada 4. Maka indeks konektivitas ini 3/4. 3/4 kalau kita bikin desimal, jadinya berapa anak-anakku? Ya, 0,75. Jadi kita bikin desimalnya supaya mudah nanti kita bandingkan dengan yang satunya. Jadi di sini indeks konektivitasnya adalah sebesar 0,75. Kemudian kita lihat yang kedua. Soal yang kedua. Di sini ada kota A, B, C, D, E. Jadi yang kedua ini ada 5 kota. Oke. Kemudian 5 kota tersebut dihubungkan oleh berapa jaringan jalan? Yang pertama kita lihat, ya 1 yang menghubungkan A dengan C, kemudian C dengan D 2, D dengan E 3, kemudian A dengan E 4, kemudian E dengan B 5, kemudian B dengan D 6, kemudian B dengan C 7, kemudian A dengan B 8. Jadi ada 8 jumlah jaringan jalan. Di sini kita lihat ada 8 jalan yang menghubungkan antar kota tersebut. Nah, kalau seperti ini maka indeks konektivitasnya berapa? Ya, ingat lagi ya tadi ya, J per K. Maka di sini jumlah jalannya adalah 8, K-nya 5. Wah, ini besarin nak. Karena, maaf 5. Kenapa saya tulis K ya? Oke, jadi di sini 8 per 5. Jadi lebih dari 1. Ya, 1, berapa? Sisanya 3 per 5. 3 per 5 kalau kita bikin ke desimal, hasilnya adalah 1,6. Oke, jadi kalau kita bandingkan antara kota, anggap saja ini kota X dan ini adalah kota Y, maka indeks konektivitas Y ini lebih tinggi dibandingkan indeks konektivitas kota X. Sehingga kalau seperti itu, bagaimana kota Y tersebut ternyata memiliki konektivitas yang lebih kuat dibandingkan dengan kota
X. Ketika sebuah kota memiliki konektivitas yang lebih kuat atau interaksi yang lebih kuat, maka interaksi antar kota tersebut lebih masif atau lebih besar dan mengakibatkan mobilitas manusia, mobilitas barang dan jasa pun lebih banyak, lebih sering dan lebih kuat di antara kota-kota yang ada. Ya, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ya anak-anakku. Oke. Wah, ini ketemu lagi sama hitung-hitungan. Gak boleh takut ya, anak IPS, walaupun kalian anak IPS tidak boleh takut ketemu angka. Karena sampai kapanpun pasti kita akan ketemu angka dan hitung-hitungan. Nah, yang kedua ini adalah teori gravitasi. Teori gravitasi sebenarnya ini berasal dari teori fisika, yaitu hukum Newton. Nah, tetapi ini diadopsi ke dalam ilmu geografi yang dicetuskan oleh ahli geografi namanya W.J. Rayleigh. Jadi yang aslinya adalah teori gravitasi Newton di hukum fisika ditarik ke hukum geografi yang dicetuskan oleh Pak Rayleigh. Dia tahun 1929. Nah, di sini dia mengukur kekuatan interaksi keruangan antar dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitian Pak Rayleigh tersebut, berpendapat bahwa kekuatan interaksi antar dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua kota atau wilayah tersebut. Nah, ini memperhitungkan faktor jumlah penduduk dan jarak. Nah, untuk mengukur kekuatan tersebut maka ada interaksi antar wilayah yang bisa diukur dengan menggunakan rumus seperti di samping. Jadi interaksi antara kota A dan B itu adalah bagaimana ada angka konstantanya udah stabil ya, 1, kemudian dikali dari jumlah penduduk A, kemudian jumlah penduduk B, dan dibagi dengan jarak antara A dan B yang dikuadratkan. Jadi di sini ada pembaginya, yaitu jarak yang dikuadratkan dari hubungan antara dua wilayah A dan B. Di sini saya nggak akan kasih contoh soalnya lagi, supaya kalian nggak terlalu ribet dengan menghitung ya. Nanti minta ibu-ibu pendamping atau bapak ibu guru pendamping yang ada di kelas untuk memberikan contoh soal ya Pak Bu ya. Kemudian kita lanjut ke teori, ya masih di sini tadi ya, perbandingan potensi interaksi antar wilayah dengan memanfaatkan formula yang dikemukakan oleh Rayleigh tersebut dapat diterapkan dengan memenuhi prasyarat tertentu. Jadi rumus atau teori tersebut bisa diterapkan jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi atau tingkat pendidikan, mata pencaharian, mobilitas, dan kondisi sosial budaya penduduk wilayahnya hampir mirip. Kemudian kondisi alam dari setiap wilayah relatif sama, terutama terkait dengan kondisi topografinya atau bagaimana keberadaan suatu wilayah berada di atas permukaan bumi, apakah di ketinggian dan sebagainya, itu harus mirip. Kemudian adanya sarana dan prasarana transportasi wilayah yang hampir sama. Jadi syaratnya berat untuk menggunakan teori tadi, teori gravitasi tadi ya, harus ada hampir mirip dari dua wilayah yang dibandingkan tersebut. Oke, sekarang kita lihat teori yang terakhir, yaitu teori titik henti atau breaking point theory. Dari sini merupakan modifikasi dari model gravitasi Rayleigh. Jadi dari yang sebelumnya tadi yang diadopsi dari Newton, diadopsi ke Rayleigh, itu dimodifikasi lagi. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dua kota atau dua wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Jadi, teori titik henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat-pusat pelayanan masyarakat untuk penempatan dilakukan di antara dua wilayah. Jadi, ini digunakan untuk kalau kita mau membangun suatu pusat pelayanan terhadap masyarakat di antara dua wilayah. Nah, menurut teori ini, jarak titik henti atau titik pisah dari lokasi pusat perdagangan atau pusat pelayanan sosial lainnya yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan, namun berbanding terbalik dengan 1 ditambahkan akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah penduduknya lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Nah,
Kalau dikata-katai malah ribet ya. Oke, kita lihat aja rumusnya. Rumusnya seperti ada di samping ya. Jadi rumus teori titik henti itu adalah untuk mencapai di mana sih tempat yang tepat untuk mendirikan pelayanan masyarakat, mendirikan pusat industri di antara dua kota atau dua wilayah, maka ada jarak yang dibagi dengan satu ini konstanta lagi ya, 1 ditambah akar dari jumlah penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Tuh, nanti kita lihat contoh soal. Baik, kita lihat satu lagi contoh soal ya. Oke, jadi di sini ada, wah ini di sini optionnya kota, di sini ininya desa ya. Anggap aja ini kota. Kota X memiliki sumber bahan baku untuk kegiatan industri gula, namun lokasinya cukup jauh dari pusat kota itu dibangun industri yang berjarak 60 km dari desa X dengan penduduk 60.000 jiwa, sedang kota X tadi ya, kota X. Kemudian sedangkan kota Y itu adalah, ini harusnya Y, itu adalah 15.000 jiwa. Lokasi industri sesuai interaksi kota tersebut sebaiknya dibangun di mana gitu kan. Kalau kita mau bikin industri atau membangun industri di antara kota X dan Y, di mana sih lokasi yang paling tepat? Sekarang kita lihat dulu kalau gitu. Jarak X dengan Y itu berapa? Ya, di situ ada ya, 60 kilometer. Oke. Kemudian kita lihat jumlah penduduk. Penduduk X itu jumlahnya berapa? Di sini jumlah penduduk X adalah 60.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Y adalah 15.000 jiwa. Oke, sudah ditahu ya. Ini akan kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Sudah jarak ditahu, jumlah penduduk ditahu, kita masukkan. Oke, jadi bagaimana kita melihat titik hentinya di mana? Kita pakai kata-kata aja supaya kamu lebih mudah ya. Sama dengan 1. Jarak XY dibagi 1 ditambah akar. Ingat di sini pakai akar ya. Jumlah penduduk yang besar dibagi dengan jumlah penduduk yang kecil. Nah, ini ya. X jumlah penduduk Y. Jadi kalau kita turunkan di sini, maka titik henti itu jaraknya tadi 60 km dibagi 1 ditambah akar dari 60.000 dibagi 15.000. Oke, jadi 60 dibagi 1 ditambah 60 per 15. Jadi 60 per 15 ya. 6 per 5 ya, 60 per 15 itu ada akar 4 ya. Jadi kalau di sini kita ini 60 dibagi 1 ditambah akar 4 2. 60 dibagi 3. Jadi 20 km. Nah, 20 km ketemu. Sudah. Jadi titik henti yang tepat 20 km. Tapi dari mana? Apakah dari kota X atau dari kota Y atau di sini pakai B? Kita pakai Y tadi ya. Oke. Jadi, apakah dari kota X atau kota Y? Nah, ternyata di sini untuk menentukan 20 km dari mana itu, kita akan melihat dari penduduk yang kotanya lebih kecil. Jadi, kalau kita lihat A, 20 km dari kota X. Kota X tadi jumlah penduduknya 60.000, sedangkan kota Y-nya 15.000. Yang lebih kecil penduduknya adalah kota Y. Makanya yang benar itu 20 km dari kota Y. Ya, oke. Jadi cara menghitungnya demikian ya, generasi smart. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami dari semua teori-teori pembangunan yang sudah kita bicarakan hari ini. Nah, untuk sesi terakhir, sebelum berakhir, maka saya akan memberikan satu pertanyaan lagi.
dari yang kalian pelajari tentang teori-teori pembangunan yang ada tadi, bagaimanakah Indonesia? Sekarang kita lihat bagaimana sih Indonesia. Jelaskan 3 keunggulan potensi Indonesia. Sehingga saat ini kita telah mampu masuk ke dalam gelombang masyarakat informasi. 3 keunggulan potensi yang kita miliki apa? Sehingga kita masuk kategori masyarakat informasi yang tadi disebutkan pada teori yang mana? Iya, teori gelombang ketiga tadi ya. 3 gelombang tadi ya. Gelombang ketiga itu masyarakat informasi. Ada yang mau menjawab pertanyaan saya, apa sih keunggulan Indonesia sehingga kita bisa diklasifikasikan ke dalam masyarakat informasi saat ini? Halo, ada yang merespon? Ada yang mau menjawab? Oke, belum ada. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ini menjadi bahan analisis kita. Indonesia itu seperti apa sih? Indonesia saat ini merupakan negara yang secara akses informasi sudah sangat masif sekali. Bahkan menurut data terakhir 2023 itu Indonesia sudah lebih dari 215.000 jumlah 215 juta penduduknya ini menggunakan internet. Jadi kita sudah menggunakan internet tuh hampir 78% dari jumlah penduduk kita. Luar biasa sekali. Dengan keunggulan pengguna internet yang besar sekali tersebut, kita sudah menggunakan arus informasi yang sangat masif di negara kita, sangat kuat di negara kita. Yang berikutnya, industri yang kita miliki sekarang ini sudah mulai menggunakan teknologi tingkat tinggi yang beralih dari konsentrasi pertanian menuju ke industri-industri manufaktur maupun industri untuk mengelola sumber daya alam menjadi barang jadi. Yang berikutnya lagi, keunggulan Indonesia adalah kita memiliki sumber daya alam yang sudah tidak hanya tergantung pada energi fosil, tetapi industri kita sekarang sudah mulai digantikan dengan penyuplai energi dari bahan yang bisa kita tidak akan habis. Jadi bahan renewable energi yang terbaharukan itu sudah kita mulai gunakan. Nah, itu mungkin keunggulan yang bisa disebutkan. Kamu bisa menambahkannya lagi di keunggulan-keunggulan Indonesia yang lainnya. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini generasi smart? Mudah-mudahan kalian mempelajari hal baru yang menarik hari ini. Dan ini adalah motivasi bagi kita semua bahwa pembangunan negara kita ini ada di tangan kalian. Kalianlah generasi yang akan nantinya menjadi orang yang berkiprah di dunia Indonesia pada Indonesia 100 tahun umurnya tahun 2025. Jadi belajarlah sungguh-sungguh, jadikanlah kalian adalah generasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul sehingga kita bisa menjadi negara maju ke depannya. Terima kasih dari saya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.